Jump. Bro, Ini saya belum ngomong apa-apa sudah dia ngomong begitu. Takutan banget saya kamu. Saya Kualitas belum kalian ngomong loh. itu ya begitulah kualitas kalian. Saya belum ngomong ini bro. Kok langsung tahu? Oh, Boleh alah ngomong nggak kamu sih? sudah Kayak dukun Kamu aja sudah- orang belum ngomong apa-apa Oh, sudah Pak Handi, Pak Handi, kamu waktu masih di bayi aja aku udah tahu, kamu nggak usah ngomong lah. Ya, jadi dilarang ngomong nih gua. Ya bukan argumenmu itu ganti, jangan kayak anak-anak kamu argumennya. Kalau argumen yang berkualitas supaya kelihatan maju otakmu sedikit. Udahlah Oke, oke. fokus, gak usah ke pribadi kamu diskusi ya diskusi. Tahu nih. Ngapain kamu ke pribadi? Ya saya Jawab mau aja, mengatakan sama Tuhan dia, atau supaya Tuhan naik menurut dulu KBBI makanya. penjelasannya Biar- beda loh. biar naik Anjing level setia aku pada dulu. pemiliknya, maka pemiliknya disebut Tuhan. Gitu loh. Beda sama Jadi- Tuhan. Ngarang lagi kamu di sini. Saya rasa kalau orang ini ditanya dari mana asal kata Tuhan nggak paham juga dia. Gak mungkin Saya paham. Gak ngarang Nggak kok. paham. Jadi begini ya. Ditanya. Gini nih, kata Tuhan itu tidak dikenal dengan bahasa Melayu tinggi, Melayu kuno. Pada awalnya itu Tuhan. Setelah ada Leidecker masuk ke Nusantara, membonceng ke penjajah Belanda, mulai dari dikenal di situ penambahan kata H menjadi Tuhan. Jadi yang membawa ini orang Belanda namanya Leidecker gitu ya. Ini teman sekolah saya dulu nih namanya Leidecker. Baca dong, makanya belajar gitu ya. Nah, setelah populer ini, LAI mengganti Yohanes 13:13 menjadi kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Sebenarnya dari dulu itu cuma Tuhan, junjungan, rabi dan seterusnya. Oke, kita kembali arti kata Tuhan. Kalau Anda seorang Indonesia mencintai KBBI, mencintai bahasa Anda sendiri, mestinya ikut tadi itu KBBI arti kata Tuhan itu. Di situ adalah sembahan yang maha kuasa Tuhan itu. Karena udah dijelaskan tadi. Nah, kalau dihubungkan Tuhan ini kepada Yesus, artinya Yesus ini adalah Tuhan yang maha kuasa. Gitu ya. Nah, kalau kita alihkan kepada Kisah Para Rasul 2:36 tadi itu, artinya adalah Tuhan yang maha kuasa ini dibuat oleh Allah sebagaimana tertulis di Kisah 2:36 itu. Nah, ini kalau memang ini sakit. Kenapa? Karena kamu terlalu mencintai Paulus dengan Lukasnya itu gitu loh. Itu ya. Coba diulang lagi deh Bapak, dibaca Kisah 2:36 baca, itu. Pak. Coba dibaca Allah telah baik-baik. menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus karena apa ada Tuhan jadi-jadian. Nah, Posisi jadi untuk kata menjadi. sebentar Emang Pak Raka. kejadian Sebentar, ini. saya lanjutkan ya. Ya, silakan, Jadi Pak. sesuai dengan Kisah Para Rasul 2:36, Yesus yang kau tuhankan itu dibuat oleh Allah gitu loh. Menurut Paulus, bahasa Indonesia nih. Nah sekarang tinggal kamu pilih, kamu ikut Paulus atau kamu ikut dirimu sendiri. Kalau ikut Paulus, jelas di sana bahwa Yesus yang kau tuhankan itu Saya dibuat kan oleh udah Allah gitu terangkan loh. tadi. Saya udah terangkan tadi. Ya, jadi kau sudah akui kalau Tuhanmu dibuat. Sudah Diakui bahwa Tuhanmu dibuat. Tanda tangan. Akui dulu, akui Dulu tuh. sudah aku terangkan tadi. Apa yang kau terangkan dari tadi? Saya dengarkan kamu muter-muter kok. Nggak mau akui itu. Ada Tuhan dibuat, ada firman diciptakan, dikatakan lagi firman itu. Iya. Allah Oke. kok diciptakan. Saya udah Gimana terangkan sih? tadi dari awal. Dengarkan itu, dulu. Yesus itu Tuhan buatan atau tidak? Ya udah, silakan. Buka dulu maskermu itu. Kisah Para Rasul 2:36 ya. Kisah Para Rasul. Buka dulu maskermu biar kelihatan. Jangan-jangan kamu nggak bisa gitu loh. membaca bro. Coba baca Kisah 2:36. Coba baca. Oke. Baca. Kisah 2:36 baca dulu. Kamu harus tahu pengertiannya. Ya baca dulu. Kami tidak pernah membantah orang Kristen, ya, bahwa Yesus itu adalah bukan manusia. Yesus itu manusia, ya. Kami tidak pernah membantah bahwa Yesus itu bukan manusia. Bagaimana kamu mau menjelaskan kalau kau tidak baca dulu? Siap. Baca dulu baru kau jelaskan. Baca aja kok nggak mau sih. Baca, kamu Jadi baca. kamu kaum Israel, orang mulut kalian itu loh ribut kali. Aku mau baca nggak bisa nih. Ya Gimana baca. sih? Ya.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya, biarin Pak, dia kasih kesempatan dia. Ya. Silakan. Ya, jadi gini, karena kalian di sini membaca, karena ada di situ membuat, jadi seolah-olah kesimpulannya bahwa Yesus itu di mana dia sebagai ilahi adalah ciptaan. Mana ada ya ilahi menciptakan ilahi? Iya, kalau diciptakan. Sudah satu dong. Sandi sama Ustadz ini kok dua-duanya ngomong yang didengar yang mana? Tapi satu lagi, jangan main koyok lah. Saya baca ya bro. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat. Pertanyaan di sini, Allah membuat apa bro? Allah membuat apa? Silakan. Membuat Yesus kan ditulis di situ. Ngapain lagi? Membuat Yesus menjadi membuat Yesus menjadi membuat apa? Yesus. Membuat Yesus tidak ada menjadi di situ. Yang ada adalah Allah telah membuat Yesus menjadi yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan Kristus. Iya, jadi menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini Tuhan buatan oleh Allah gitu loh. Kalau nggak disalib nggak jadi Tuhan, ya, makanya saya katakan Yesus sebagai manusia ya jelas diciptakan karena Roh Kudus datang ke rahimnya Bunda Maria. Kalau dia nggak Tetapi disalib, ilahi dia yang Tuhan, ada di dalam Yesus itu tidak pernah dicipta. Bang Raka, Roma 14 ayat 9, Bang Raka. Iya, Roma 14. Roma 14 ayat 9. Kalian ini ya memang ya copot sana copot sini. Tak ada satu-satunya Bang. Tapi udah jelas di sini sebelum pindah ke Roma. Aku sebenarnya kasihan sama kalian karena level ilmu kalian nggak naik-naik dari dulu gitu loh. Lalu ya bro, ini kita pakai data diskusi ya. Yang jelas di sini adalah Yesus ini Tuhan buatan oleh Allah. Jadi Tuhanmu itu Tuhan buatan. Tanda tangan. Ya sudah, ya udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tanda tangan. Tuhan buatan. Tanda tangan. Firman itu ciptaan. Tanda tangan. Kolose 1:15. Firman diciptakan. Nggak ada kalamumlo dalam Islam diciptakan. Nggak ada. Satu-satunya firman diciptakan ada dalam buku. Kalau dalam Islam yang mau diciptakan ada firman diciptakan. Ini firman apa yang diciptakan itu? Tapi di Yohanes sudah jelas mengatakan 1 Yohanes 1 firman itu adalah Allah, firman itu adalah itu satu ayat, comot-comot satu ayat juga. Iya, coba Kolose 1:15 bahwa dia itu yang lebih utama dari segala ciptaan. Bawa satu ayat kan comot-comot. Anda bawa satu ayat itu nggak comot-comot namanya. Betul. Saya tidak ada mencomot. Lebih banyak lagi Yesus itu mengatakan dirinya utusan. Inti daripada Yesus itu adalah ada di Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, itu sudah jelas substansinya. Itu kalau Anda tidak mengerti berarti Anda tidak berpikir. Ya, dengar analogiku ya, sama kayak begini. Pada mulanya adalah saya bersama-sama kentut saya, dan kentut saya adalah saya. Masa saya dibilang kentut walaupun kentut saya itu dari diri saya? Kamu ngomong jangan sembarangan. Bicara yang benar kamu. Bang, Roma 14 Bang, nomor 9. Ya, silakan dibaca Bang, silakan Bang. Tanda tangan Tuhan buatan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Dia syaratnya jadi Tuhan, dia harus mati dan bangkit lagi Bang, itu syaratnya menjadi Tuhan. Kalau dia sebelum mati dia belum Tuhan Bang, dia masih rabi, masih Tuhan. Bener nggak Bang? Bang Kris? Bangkit juga masih manusia kok dia makan. Halo, Abdul. Halo. Ya, makanya saya bilang tadi, cuman kamu aja nanti di dunia ini yang kentutnya keluar dari mulut. Pasti ya, cuma kamu aja yang keluar kentutnya dari mulutnya di dunia ini gitu loh. Analogimu kan menggambarkan ke kamu sendiri. Jadi analogimu itu nggak pas. Kalau analogimu itu Tuhan kamu, bagian mana yang ilahi? Bagian mana yang ilahi? Dari mulutmu yang ilahi yang mana? Nggak usah ke personal lah, santai-santai, dikit-dikit santai lah, biar nggak ngaco. Oke, silakan. Apa yang mana yang ilahi? Dari Yesusmu yang mana? Coba sebutin yang mana yang ilahi. Aku pengen tahu.
Yang mana? Silakan. Kalian satu-satu lah ngomongnya. Handika yang saya dengar atau Ustadz abal-abal yang lain. Ayo, jangan dua-duanya. Pak Ustadz harus itu bukan abal-abal, ngawur. Pemilik room ini Pak Ustadz ini kurang ajar ngomong abal-abal. Ya makanya mau pemilik dunia kah, mau pemilik apakah dari mulutnya aja udah ketahuan nggak masuk kok. Satu-satu Pak Raka biar jelas dia gitu aja. Iya, satu-satu lah. Kali ini Andi ini udah bagus ini ngomong. Ya dengerin ya. Tadi kamu udah tanda tangan mengakui Tuhanmu buatan ya. Udah tanda tangan kan tadi? Sebagai manusia ya benar. Namanya manusia ya. Oh ya benar. Kaku Baraka. Izin Baraka, biar nggak kredit ya. Jadi sebagai manusia dia Tuhan buatan. Sekarang tolong jelaskan dong, kalau Yesus manusia ngapain lu panggil Tuhan? Silakan. Ya, saya kan sudah bilang Yesus itu punya punya dua natur, manusia dan ilahi. Dan itu tidak bisa kamu pisahkan dan tidak bisa kamu satukan seperti kamu gitu. Jadi sudah jelas ya. Iya, dua natur ya, natur ilahi dan natur manusia. Ya, betul. Natur ilahi ini dalam diri Yesus pencipta nggak? Dia pencipta segala sesuatu, dikatakan pencipta. Kenapa? Karena tidak bisa diciptakan segala sesuatu kalau tidak Allah itu tidak berfirman. Jadi natur ilahi dalam sesuatu itu diciptakan oleh firman. Gantian ya. Gitu. Jadi natur ilahi di dalam diri Yesus yang menciptakan badannya Yesus, manusianya Yesus, betul? Betul nggak? Iya betul. Betul. Jadi natur ilahi di dalam diri, dengerin dulu. Natur ilahi di dalam diri Yesus inilah yang membuat badan Yesus menjadi Tuhan. Betul? Iya betul. Betul. Terus kemudian natur ilahi di dalam diri Yesus ini juga yang menciptakan alam semesta dan manusia. Betul? Iya betul, sebagai firman. Iya. Natur ilahi juga di dalam diri Yesus ini yang menciptakan Bunda Maria. Betul? Iya betul. Natur ilahi juga inilah yang masuk dalam badan Yesus kemudian dikandung Bunda Maria, betul? Dan menjadi janin. Betul nggak? Karena udah tahu aku mana pertanyaanmu dari dulu kamu Handi. Kenapa nggak jawab? Tidak maju-maju kamu Handi. Kenapa nggak jawab pertanyaanmu Handi? Yang lebih hebat dikit lah. Gimana sih ayatnya Yesus menciptakan? Sudah kamu tunjukin. Yesus menciptakan ayatnya ada di mana? Bentar Baraka terakhir dari saya. Natur ilahi di dalam diri kamu lahir, Handi. Saya sudah mengenal kamu semenjak kamu lahir di kandungan ibumu. Saya sudah mengenal kamu, Handi. Bentar bro. Jadi natur ilahi di dalam diri Yesus ini pertama dia menciptakan dulu dirinya sebagai Tuhan. Terus dia diciptakan manusia termasuk ibunya. Kemudian Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia ini. Kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan dia, gitu loh ya. Nah sekarang kita sudah masuk kepada kehidupan Yesus yang dewasa. Artinya apa? Natur ilahi ada, natur manusia ada. Apakah natur ilahi di dalam diri Yesus ini selalu menyatu bro? Atau kadang berpisah? Selalu menyatu. Yakin ya? Yakin 1000%. Waktu mati di tiang salib masih menyatu atau berpisah? Ketawa lagi. Katanya selalu menyatu. Waktu mati di tiang salib menyatu nggak? Sulit kan jadi orang Kristen? Ada yang lebih sulit nggak dari situ pertanyaannya? Ini aja lu nggak bisa jawab kok. Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah bro. Kok pertanyaan yang salah? Kamu kan disalahkan gimana? Ini pertanyaan yang benar. Saya tadi bertanya begini karena atas argumentasi Anda itu mengatakan bahwa kedua natur di dalam diri Yesus ini tidak pernah berpisah. Kan begitu. Nah saya tanya kepada Anda, waktu Yesus mati di tiang salib berpisah atau menyatu? Kedua natur tidak ada berpisah, menyatu. Berarti tidak pernah mati dong. Yang mati manusia kan? Berarti nggak pernah mati dong. Orang tidak pernah mati, ilahi tidak pernah mati. Sekalipun dia disalibkan, yang mati itu adalah manusianya. Kamu baca di satu
Kristen apa ya kamu ya? Parah ini orang. Yang mati sebagai kemanusiaan Anda. Saya bacakan ini di apa ya? Saya tidak perlu apa. Ya, saya membacakan ayat kepada kamu. Kalau kemanusiaannya mati, keilahiannya kemana waktu dia mati? Keilahiannya kemana? Ya ada di situ. Tuhan tidak bisa ditahu di mana. Berarti mayat Tuhan tidak jadi mayat Yesus. Dengerin. Jadi mayat Yesus 3 hari 3 malam. Ada keilahian dalam mayat. 120. Ya, bagaimana jadi ada keilahian dalam mayat Yesus 3 hari itu. Ada keilahian dalam mayat. Semenjak ada Yesus di bumi itu, dengarkan dulu biar saya ada mayat, ada keilahian dalam mayat. Itu adalah iblis. Main keroyokan adalah iblis. Inilah tiap siapa yang mencabut nyawa Yesus? Bukan keroyok. Saya belum menjawab, kalian sudah ngomong semua Ya, silakan dijelaskan. Silakan. Ya, sebentar ya. Terakhir dari saya nih, terakhir ya. Pertanyaan Bang Andi ya. Harus clear ya. Apakah ada keilahian di dalam mayat 3 hari 3 malam ini? Silakan, ada atau tidak keilahian dalam mayat? Silakan. Mayat Tuhan loh ya. Ada lah, udah jelas Yesus dikatakan di situ Yesus mati turun ke dalam kerajaan maut. Enggak jawab dulu. Apa itu sesuaikan jawabannya, Bro? Sebentar Pak Raka, biarin. Dengerin pertanyaannya. Saya ulang kembali ya, saya ulang nih. Keilahian Yesus, dua natur ini tidak pernah berpisah. Iya. Pertanyaan ya, waktu Tuhan mau mati 3 hari 3 malam, apakah ada keilahian dalam mayat Tuhan? Silakan. Apakah menurut kamu Tuhan itu terbatas ruang dan waktu? Katanya nggak pernah berpisah, makanya saya tanya. Kalau kita berbicara tentang Tuhan dan Allah itu tidak akan pernah bisa ditutup ruang dan ditutup oleh mulut, bukan gitu. Apakah ada Tuhanmu itu dibatasi ruang dan waktu? Dia lahir, dia mati. Kan dibatasi ruang dan waktu. Bisa ditutup ruang dan waktu dan ditutup mulutmu baru bisa. Jangan ditiban dulu dia, biar kecabok dulu nih argumentasi dia nih. Apakah ada keilahian dalam mayat? Jawab dulu, apakah ada keilahian dalam mayat Tuhanmu? Namanya ilahi tidak pernah tertutup ruang dan waktu kecuali ditutup oleh maskermu. Nah, tinggal itu jawab bukan dulu. Tuhan. Apakah Ya kamu sudah jawab. Kamu sudah tahu konsepnya Tuhan. Sudah tahu konsepnya ilahi tidak terbatas ruang dan waktu. Kenapa kamu mau misahkan ruang dan waktu sama Tuhan? Kamu aneh, gila pemikiran berarti itu. di dalam mayat Tuhan mau mati 3 hari 3 malam. Di dalam mayat Tuhan ini ada keilahian betul dalam mayat? Waktu Yesus disalibkan, saya dengar ya. Waktu Yesus disalibkan, ilahi ada di Papua, ilahi ada di Surabaya, ilahi ada di Tanah Batak, ilahi ada di Aceh, ilahi ada di seluruh dunia. Di mana-mana. Jadi itu sudah jelas kan? Jadi ada keilahian dalam mayat, betul? Di mana-mana ada ilahi. Siapa yang bisa membatasi ruang dan waktu? Siapa yang bisa membatasi Allah di mana-mana? Fokus. Ya makanya saya tanya balik, di mana Allah bisa, di mana ilahi bisa dibatasi ruang? Di mana ada ilahi yang bisa terbatas ruang dan waktu? Saya mau tanya Anda balik. Ya, artinya ada ya Yesusmu itu terbatas ruang dan waktu. Karena kalian bilang apanya yang tidak terbatas di dalam kandungan Yesusmu lahir, Yesusmu mati terbatas oleh waktu. Gitu loh. Padahal sejarahnya berbeda. Udah mulai kekunci atas argumentasinya sendiri. Udah kekunci dia di sini. Ya, buka dulu maskermu Handi supaya Allah itu bisa ditutupi waktu dan waktu, ruang dan waktu. Ya, Tuhannya orang Kristen. Ya, gantian ya. Tuhannya orang Kristen pernah mati 3 hari 3 malam. Sedangkan Dwi Natur di dalam diri Yesus ini nggak pernah berpisah. Artinya di dalam mayat Tuhan ini ada keilahian. Apakah Anda setuju di dalam mayat Tuhanmu ada keilahian di dalam mayat? Silakan jawab setuju atau tidak. Saya setuju karena saya percaya bahwa ilahi itu tidak terbatas ruang dan waktu. Di dalam mayat ada keilahian. Oke. Tanda tangan setuju. Setuju. Karena Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Itu jelas ya. Oke. Apakah mau dia di kuburan di atas langit di mana-mana namanya pun Tuhan ya bisa lah. Apa fungsi keilahian dalam mayat? Ngapain di dalam mayat keilahian ini, Bro? Ngapain?
Apa fungsinya dalam mayat? Ngapain? Menurut kamu ngapain? Ya saya tanya kamu, orang Tuhanmu kok dalam mayat. Pengganti formalin, Bang. Ya kamu tanya lah Yesus lah, ngapain dia? Jawab. Tanya Yesus. Pengganti formalin. Nah, Kamu bilang Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan kamu lah. Jangan Tuhan kamu bertempat namanya Yerusalem, Bethlehem. Ya. Abdul, jangan main keroyok kalian satu-satu lah. Makanya tidak dibatasi ruang dan Kalian ini waktu. kalau rame-rame berani. Satu kayak kucing kurap, satu-satu lah ngomongnya. Cuman satu aja, aku Kristen, kenapa biar semua rame-rame mengeroyok aku? Gimana sih? Masa kayak gini bangsa Indonesia ini? Jelek amat orang-orang ini. Ya udah silakan Bang Andi lagi atau Bang Raka. Komentari ya, kamu mengatakan Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bro. Saya nanya, ketika dia lahir 1 Masehi, kemudian kamu yakin dia mati 33 Masehi, itu aja sudah dibatasi oleh waktu. Dia lahir di Bethlehem, Yerusalem, itu dibatasi oleh tempat. Lalu kamu mengatakan Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan kamu dibatasi ruang dan Saya waktu. mengatakan Tapi kamu kan nggak sadar gitu loh. Satu Coba Yesus itu dua natur Pak Haji. Dari tadi saya udah bolak-balik Pak Haji ngomongnya Yesus itu manusia dan ilahi. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau Yesus Masa manusia, Yesus balik Tuhan ngomong sama bukan. orang tua? Kalau kamu Gimana mengatakan sih? Yesus manusia tok, ya selesai. Berarti nggak ada masalah soal itu. Yang kamu katakan Saya dia udah bilang manusia dari tadi Yesus ilahi. itu punya dua natur, manusia dan Dia yang ilahi. ilahi, kamu Yang jelaskan mati ke yang saya. manusianya, Bagian Allah mana tidak yang pernah ilahi? mati. Kamu belum Saya jawab bolak-balik ngomong dari bagian mana tadi. yang ilahi. Coba kamu Kamu jawab. tidak terima karena adanya itu manusianya, kan itu aja sih yang nggak bisa Ya, kalian terima. makanya saya nanya ke Itu kamu, aja yang sih. mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan? Jawab. Saya udah katakan itu yang mati sebagai kemanusiaannya. Berarti bukan Tuhan Ilahi yang mati bagi kalau orang begitu. yang mengerti Kenapa kamu tentang meyakini ilahi. dia Tuhan? Kalau yang mati Bagi bukan orang yang mengerti tentang konsep saya Allah, tanya, konsep yang ilahi mati di tidak kayu terbatas salib ruang dan itu waktu, Tuhan yang atau tidak mau bukan? mati, Kan harusnya simpel. kamu tidak mau nanya lagi itu karena terus kamu sudah bagian harus mana mengerti dari Yesusmu bahwa yang Tuhan tidak ilahi? pernah Apa mati. kotorannya yang ilahi? Yang mana? Astaga, Yang kalian Gitu itu loh. Bicara yang jelas. Kamu mengatakan firman itu tidak diciptakan. Kolose 1:15, dia lebih utama dari segala ciptaan. Berarti dia bagian dari himpunan yang diciptakan. yang Lah, kok keutamaannya itu adalah keutamaan daripada segala manusia. Firman Yang dari dikatakan keutamaannya itu adalah keutamaannya sebagai manusia yang paling suci di bumi ini. Bahkan dari Musa, dari Ibrahim, Ibrahim. dia mengatakan keturunan ular beludak kok manusia suci. Yesus pun pernah Ya. mencaci maki orang Yahudi dengan mengatakan imam-imam itu sebagai keturunan ular beludak. Ya memang Yesus itu harus menghardik keturunan iblis dan dia turun untuk ngapain menghardik Tuhan kamu iblis. mengutuk sebuah pohon? Nah, kenapa kok Tuhan mengutuk pohon? Pohon ini kamu sama mengutuk. Tunggu tak tahu pohon ara tidak lagi musim berbuah. Dia lapar, ternyata pohon ara nggak ada buahnya. Ngapain Tuhan kamu mengutuk pohon? Bro, arahmu nggak jelas. Kau nggak bisa diskusi kamu. Kamu itu kayak anak SD, kayak anak kecil kamu, bro. Kan kamu ngutuk-ngutuk pohon sekala. Salahnya pohon itu apa kok dikutuk? Kamu mutunya kok kayak gini kalau diskusi ya. Kalau tidak mau itu kalau itu lagi belum dua arah. Malah dia mau satu arah ya satu arah. Ini baru ngomongin masalah. Yaudah kembali ke Bang Andi lagi deh. Kembali ke Bang Pergi Andi lagi lagi. ke pohon arah. Ini gimana kembali sih ke Bang pembahasannya? Ini nggak cocok ini orang Bang Andi. anak-anak sama kita. Nggak nyambung. Kalau cuman mau cari menang kalah, Gak ada nah. giring tinju aja. Kayak JK Saragi kemarin kan kalah, ya udahlah, Bapak boleh buat. Kembali kan? ke jangan Kalau mau lagi menang gitu, kalah gitu santai loh. aja. Jadi sekarang tadi udah diputuskan ya bahwa di dalam mayat Tuhannya saudara kita Kristen ini ada ilahi di dalam mayat kan begitu. Iya, alasan saya karena ilahi tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia di mana aja bisa. Jelas ya? Baik. Kalau kira-kira ada ilahi di dalam mayat, apakah ini bisa dikatakan mayat, bro? Kalau ada ilahi di dalamnya?
Saya udah bilang tadi, kalau kamu mau mengatakan Yesus itu waktu mati dia bersama Ilahi, bukan? Ya jelaslah dia bersama Ilahi. Kalau dia tidak bersama Ilahi gimana? Berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Pantaskah Yesus mati kalau masih ada Ilahi dalam dirinya, bro? Loh, jangan-jangan dia nggak mati, bro? Yang saya udah balik Bang Hendi ngomongin yang mati itu manusianya, Ilahi itu tidak bisa mati. Kenapa sih saya harus balik? Iya, tapi kan gini ya, bro ya. Di dalam diri manusia yang mati ini ada Ilahi tuh di dalam. Kamu pengertiannya di dalam itu di mananya sih? Pengertianmu di dalam itu di dalam mana sih maksudnya? Di dalam dirinya mayat nggak kelihatan toh. Kan Anda tadi dari awal mengatakan ya, ya dua natur ya, natur manusia, natur Ilahi. Sedangkan natur Ilahi ini kan nggak kelihatan di dalam diri Yesus toh. Nah, waktu dia mati juga, ya mayat ini, mayat Yesus Tuhanmu ini ada Ilahi dalam mayat kan gitu. Ya, makanya saya nanya ulang. Pantaskah kira-kira dikatakan mayat, sedangkan ada Ilahi di dalam diri mayat? Jangan-jangan dia cuma pingsan, bro? Bukan begitu pemikirannya. Saya sudah bilang tadi sama mikirnya, bro? Coba dipikir, bro. Coba dipikir. Jadi sekalipun Yesus itu mati, tapi bukan berarti Yesus Tuhan itu mati ya. Sekalipun Yesus ada di dalam kuburan, di dalam gua, bukan berarti Allah tidak ada di situ. Ya namanya Allah Maha Kuasa kan bisa, tidak terbatas ruang dan waktu kan. Itu aja sih, kenapa sih harus dikorek-korek? Tapi arahnya saya sudah mengatakan kepada Anda gitu loh. Mau dia mayat, mau dia jadi apa, Allah selalu maha hadir di situ karena Allah itu bukan bisa dibatasi ruang dan waktu. Kurang jelas apa jawaban saya ini? Tapi Ilahi itu kan ada dalam mayat kan, bukan di luar mayat. Kalau mau di luar mayat, mau di dalam mayat saya nggak bisa. Ini kalau bukan masalah di luar dan di dalam. Kalau dia di luar, dengerin dulu, bro. Kalau dia di luar, artinya Anda ini statement dari awal itu salah karena dua natur. Ya kan, natur Ilahi ini di dalam diri manusia yang hidup. Nah, waktu dia mati, nggak boleh di luar natur Ilahi itu, ada di dalam mayat, bro. Gitu ya. Kenapa yang bikin aturan nggak boleh itu siapa, Bang Handi? Ya karena argumentasi Anda dari awal kan tadi mengatakan bahwa Yesus dua natur, manusia dan Ilahi. Waktu dia hidup kan, Ilahinya kan ada dalam dirinya. Dan mati, Ilahi tetap ada di mana-mana. Itu sudah jelas. Saya nggak nanya di mana-mana, saya nanya di dalam diri Yesus aja, jangan dipersulit keadaan. Kan gitu. Ya, jangan kamu persempitlah kekuasaan Ilahi. Kenapa dipersempit? Izin Bang Andi, Bang Kris, izin sebentar ya. Katanya Ilahi itu sifat keilahiannya itu atau natur keilahian itu adalah roh ya. Jadi roh Allah itu berada di dalam diri Yesus. Nah, saya mau bertanya sama Bang Kris ini, yang dikatakan orang mati itu bagaimana sih Bang Kris? Apakah masih ada roh di dalam tubuh jasad itu atau bagaimana? Definisi mati, definisi mati. Definisi mati. Ya kalau kita mau mengatakan definisi orang mati, ya jelaslah itu rohnya sudah kembali kepada yang punya penciptanya. Tapi apakah kita mau mengatakan bahwa Allah itu tidak ada di dalam tubuh manusia itu? Kan tidak bisa, karena Tuhan itu maha ada. Betul nggak? Kalau kita mengatakan di mayat orang mati tidak ada roh juga, berarti kita sudah menyangkali bahwa roh Allah itu terbatas dengan ruang dan waktu. Kan sesimpel itu sih kita memikirkan. Ya, kalau di dalam tubuh kita masih ada roh, berarti belum mati, Bang. Betul. Yang saya katakan kekuasaan roh Allah, bukan roh yang ada di dalam tubuh pribadimu. Kalau kita manusia punya roh pribadi, tentulah dia akan kembali kepada Sang Penciptanya. Kalau ke Yesus bahkan Yesus sekalipun waktu dia mati, kalau sesuai dengan konsep yang tadi kita buat tadi, tentulah roh Yesus itu kembali kepada Bapa. Tapi kalau Anda menyatakan apakah roh Allah itu nggak ada lagi di tubuh Yesus? Ya ada, namanya roh Allah itu di mana-mana ada, tidak bisa Anda membatasinya mau dimanapun berada. Kalau ada roh Allah di dalam mayat, berarti Yesus nggak mati dong, Yesus hidup dong. Kan roh ini yang menghidupkan mayat. Ini dalam konteks antara hidup dan mati, kan tadi konteksnya hidup dan mati ya. Roh yang ada di dalam diri kita sebagai manusia kan satu aja, lain dengan roh Allah, ya kan? Pahami dulu. Roh yang ada pada Handi Celebes cuma satu. Kalau itu
sudah tidak ada lagi atau Anda sudah mati, tentu rohnya kembali kepada penciptanya. Kan begitu. Ya. Tapi kalau ditanya orang, seperti pertanyaanmu tadi, apakah roh Allah ada pada mayatnya Pak Handi Celebes? Kalau menurut saya tetap ada. Alasannya saya ngomong Yesus loh. Iya, jangankan Yesus, kepada Anda sendiri pun bisa saya contohkan. Saya jadi tidak bisa membatasi kekuasaan jadi Anda mau menyamakan pasti saya ada dengan juga Yesus. Itu. Jadi Anda mau menyamakan saya dengan Yesus. Ya, biar kamu agak bangga dikit. Manusia. Ya udah, kalau samain aja dengan saya, ya udah selesai. Berarti Yesus manusia biasa. Ya, sama dengan saya. Sama. Yesus sama dengan saya sama manusia. Ya udah, kalau begitu Yesus bukan Tuhan. Sama selesai. Manusia. Ya udah. Makanya dia lapar. Makanya dia mati. Berarti bukan Tuhan, jangan lupa. Berarti bukan dan Tuhan, bangkit lagi. Bangkitnya itu loh, kamu nggak tahan mendengarnya. Bangkit lagi sampai sekarang jasad-jasadnya pun ikut bangkit ke surga. Yang bangkit manusia apa Tuhan ya, Bang? Yang bangkit manusia apa Tuhan ya? Satu-satunya yang bangkit dari kematian. Kita belum ngomong bangkit belum. Dan naik ke masih bangkit. Ntar dulu, bangkitnya belum. Ini dulu nih. Ya karena finalnya kan di situ, akhir ceritanya kan di situ. Sabar dulu. Jadi waktu Yesus mati, waktu Tuhan tunggu dulu, merokok dulu aku. Tunggu dulu, mau ngerokok dulu. Iya. Tunggu dulu, biar agak tenang dulu menghadapi Bang Hendy Celebes ini. Janganlah, santai aja, gue mah santai kok. Jadi waktu Tuhan mau mati 3 hari 3 malam, masih ada roh ilahi dalam dirinya ya. Adalah bagi orang yang percaya Allah itu tidak terbatas ruang waktu, pasti ada. Apakah kalau ada roh di dalam diri Yesus ini, Yesus mati atau hidup? Ya sudah jelas dituliskan di situ bahwa Yesus itu mati, hari ketiga itu baru bangkit. Ya kalau ikuti mati aja. Berarti tidak ada roh lagi dong. Kalau mati tidak ada roh lagi di dalam dirinya. Ini bukan masalah hidup atau mati. Tadi pertanyaanmu ada roh Allah atau enggak? Kecuali kamu tanya roh Yesus ada enggak pada dirinya. Baru saya tanyakan, baru saya jawab. Kalau roh Yesus jelas kembali kepada Bapaknya waktu dia mati. Tapi roh Allah ada enggak di dalam Yesus? Jangankan di roh Yesus, udah aku bilang di Papua pun ada, di mana-mana ada, tidak terbatas ruang dan waktu. Sampai mana lagi keterangan saya ini? Yang pergi kepada Bapa yang mana? Yang ada dalam dirinya yang mana? Kok ada 2 rohnya? Roh yang mana? Tadi Anda mengatakan sudah saya katakan. Roh manusianya Yesus ke Bapa. Oke, roh ilahinya, dengerin dulu, roh manusianya ke Bapa, roh ilahinya tetap ada dalam mayat, berarti ada 2 roh dong. Roh ilahi gimana sih? Bingung dia. Gimana sih kamu? Bukan saya yang bingung, Pak. Anda yang membuat pertanyaan seolah-olah membingungkan, padahal jawabannya itu aja. Tapi Anda tidak mau tahu, kan gitu aja sih. Tidak mau tahu. Koin. Kok nggak ada yang nyumbang saya 1 koin kek? Ya. Kasih loh. Jangan kasih saya, kasih dia aja. Bang Andi. Ya, silakan Bang. Gedein suaranya Bang, gedein suaranya. Yuk. Halo. Ya, silakan Bang. Bang Andi. Ya, silakan. Ini aja ya, saya mau tanya ke siapa ini, Bang Christian ya? Ya. Gini aja, saya mau tanya satu aja supaya Bang Christian jawab ya. Sebelum kita kembalikan aja ya, sebelum Yesus disalibkan, seandainya Bang Christian ada di depan Yesus, waktu Yesus disalibkan, gimana menurut Abang? Mau nolong atau dibiarkan? Saya biarkan. Dibiarkan. Iyalah. Kan Yesus kan Tuhan. Ya saya biarkan, karena murid-muridnya sendiri yang bersama-sama dengan dia meninggalkan dia. Kok karena apa? Karena mereka belum mengerti siapa Yesus itu. Ya, itu. Gitu ya. Jadi pada murid-murid itu mengerti siapa Yesus. Udah dijawab, dibiarkan, udah nggak usah dijelasin. Iya, saya jawab lagi dong. Kan hak saya menjawab. Jadi murid-murid Yesus pun tidak mengetahui siapa Yesus selama dia di bumi. Dia hanya mendengarkan tapi tidak mengerti. Tetapi waktu hari ke-40, hari Pentakosta, Yesus memberikan Roh Kudus. Disitulah mereka mengetahui siapa Yesus. Bahkan mereka sampai mati semua murid-muridnya. Mati martir membela imannya demi Tuhan Yesus. Oke? Ini PT BJM di Sungai Danau kah, bro? Kamu orang Sungai Danau kah? Saya Banjarmasin.
Iya, Banjarmasin di Sungai Danau, Kak. Berarti licin, Kak. Soalnya BJM ada di Sungai Danau. Kita berdekatan ini, Bro. Saya di Banjarmasin bukan Sungai Danau. Banjarmasin bukan Sungai Danau. Oh, Banjarmasin. Oke. Aku ditunggu monyet ya. Tuhan. Jadi kamu biarkan aku tunggu di Tugu Bakumpai ya. Aku tunggu di Tugu Bakumpai. Kita ngopi-ngopi di sana. Saya jawab gini ya. Ya. Jaringanmu, bro. Hilang itu, merah itu. Bagusin dulu jaringanmu. Gini, saya jelaskan tadi kan. Yesus kamu tinggalkan, sementara Yesus Tuhan kamu ya. Nah, kalau menurut saya, Nabi Muhammad itu cuman Rasulullah, Nabi utusan Allah. Kalau Nabi saya dianiaya orang, saya terjun. Pasti saya lawan. Saya bela Nabi saya. Iya, karena kamu belum ketemu peperangannya. Coba ketemu senjatanya diancam ke kepalamu, kencing celana kamu kabur kamu. Oh, gayamu aja itu sekarang. Saya orang Anda pernah kencing. Jangan munafik lah kita, bro. Jangan munafik lah, sudahlah. Yang berlalu ya. Itu masing-masing ada konteks sejarahnya. Kalau kamu contoh-contohkan sekarang ke zaman dulu, nggak logika, bro. Nggak logika. Itu logika khayalan anak kecil itu, dongeng itu. Main akal aja. Masa Tuhan ditinggalkan? Kalau kamu dulu jadi Firaun, kamu adalah musuhnya Nabi Musa. Itu kan khayalan, itu tidak jelas itu. Sudahlah. Yang real aja lah kita bahas, oke? Okay? Oh, itu kan kenyataan, bro. Tuhan kamu tinggalkan. Iya, kamu kan menghayal. Kamu menghayalkan pada abad ke-23 ini, menghayalkan kamu ada di abad 1. Ngapain tanggung-tanggung kamu ke abad 1? Sekalian aja kamu menghayal jadi Firaun, terus istrimu banyak, iya kan, namanya pun Raja Firaun. Terus kamu sebelum tahu Musa itu membelah laut, harusnya kamu ikat dulu itu Nabi Musa biar nggak jadi belah laut, kan gitu. Argumenmu itu loh kayak anak kecil kamu. Bang Andi, kalau Bang Andi gimana? Kalau Rasulullah di depan kita dianiaya gimana? Itu cuma Rasul loh. Nah. Ayo. Siapa yang mau jawab? Siapa yang berani? Ayo. Mau dibelain enggak? Dibelain enggak Rasulnya? Yang ada logikanya, jawab dulu. Jangan munafik. Saya tidak suka orang munafik. Kalau ini yang mau dikisahkan begini, kita pindah topik. Karena harus panjang, saya harus saya kan ditanya, saya kan belum jawab. Ya kau bantulah Hendy, kawanmu itu, kau bantulah, bilanglah kamu membela juga. Susah kalau saya menjawab itu baru sepotong, baru enggak dikena gitu loh. Jadi kalau minta pertimbangan itu dengerin dulu tuntas. Oh begini toh gitu loh. Dan topik kita hari ini bukan bela-membela, yang jelas sebagai iman Islam apapun yang terjadi kita bela Islam kita sampai titik darah penghabisan. Itu intinya. Apalagi kalau menghujat Nabi Muhammad. Dan kalau di zaman itu juga saya ikut berperang. Contoh Bilal saja, semakin disakiti kepalanya semakin nikmat dia gitu loh. Nah, cuma persoalannya belum ada dengerin dulu bro, jangan ketawa. Belum ada kisah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis itu ya, tidak ada para sahabat pengecut seperti anak buahnya Yesus pengecut semua. Tuhannya yang mau dianiaya pada kabur gitu loh. Nah di sini maksudnya BJM, di mana kesetiaan pada murid? Kenapa tidak ada yang membela gurunya? Apakah mereka ini takut atau pengecut atau memang disuruh kabur gitu loh? Itu dulu dijelaskan kan? Ya, saya jawab ya Bang ya. Ya. Tadi sudah saya jawab sebenarnya Bang ya. Pada waktu Yesus masih di bumi belum bangkit ke surga, para murid itu tidak mengerti. Bahkan Yesus pas disiksa, Petrus menyangkalinya karena dia tidak mengerti. Ya, tetapi setelah Yesus bangkit, diberikan Roh Kudus, hampir semua murid Yesus itu mati syahid Bang. Ada yang disalibkan terbalik, ada yang dipenggal kepalanya, macam-macam. Semua itu Bang, itu kesaksian benar itu. Karena mereka sudah diberikan hikmat dari Roh Kudus ya Bang ya. Oke, artinya, itu sih jawabannya. Artinya menurut Anda waktu itu belum ada yang mengenal Yesus 100%, betul? Iya betul. Sejatinya belum mengerti. Apakah Yohanes Pembaptis nggak tahu dia baptis Tuhanmu itu loh? Paham dia? Yohanes saja sudah dipenggal dulu, kan dipenggal dulu Yohanes Pembaptis kepalanya. Yang lain yang lain Markus, Lukas misalnya nggak ada di situ.
Ya ada, tapi udah saya bilang mereka tidak mengerti, kabur semua sama. Ya saya nggak bela-bela, memang kabur kok. Ya, memang kabur. Bukankah Lukas tahu dia menulis bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan? Dia nulis, dia tahu loh kalau Yesus Tuhan. Gimana bro? Aku ini ketawa kalau kamu bertanya ini loh. Aku 50 kali aku ketemu sama kamu Handi. Aku mungkin namaku ganti. Itu aja yang kau tanya Handi. Naikkan dulu kelasmu, jangan kelas 1 terus. Bukan itu. Kamu dari 2 tahun yang lalu kenal sama kamu kelas 1 terus, nggak pernah kelas 6. Gimana sih Handi? Bro, dengerin baik-baik. Ini Lukas tahu loh kalau ini Lukas tahu kalau Yesus itu Tuhan. Anda mengatakan tadi dia tidak tahu. Iya. Loh, Lukas bagaimana? itu menuliskannya itu tahun berapa? Ya, Lukas itu menulisnya itu di abad setelah Yesus bangkit, akhir-akhir abad pertama itu, bro. Aduh, gimana sih? Jadi menurut Anda di zaman Yesus tidak ada satupun orang tahu Yesus yang sebenarnya, betul? Ya, betul. Nah, waktu Yesus bermujizat juga nggak kelihatan tuh Yesus sebenarnya. Iya, bahkan sudah mujizatnya dikasih sama orang itu, ditunjukkan, nggak percaya siapa Yesus. Itulah degilnya orang-orang Yahudi itu. Murid-muridnya kan orang Yahudi, Bang. Degil kotaknya, kepalanya degil orang Yahudi itu. Terus dari mana Paulus memperoleh informasi di Kisah Para Rasul 2:36 kalau Yesus ini Tuhan buatan? Dari mana dia memperoleh informasi? Sedangkan dia nggak tahu waktu zaman itu. Jangan framing. Tidak ada di situ Paulus mau membuat Tuhan, gimana sih? Nah ini saya mau mengatakan sama gini Hendi. Saya jawab dulu ya. Biar orang-orang Islam tahu semua ini di seluruh Indonesia pada polemik-polemik ini ya. Tutup aja itu kitabnya Roma, Korintus, Galatia, bacalah Petrus, Yakobus, siapa Yesus itu dikasih tahu di situ, Bang. Tutup aja itu kitabnya Paulus itu. Itu aja pesan saya. Jadi Paulus nggak dipakai lagi. Ya. Kita nggak pakai. Bukan, karena kan selama ini kan itu aja yang kalian kritikkan. Tutup aja itu kitabnya Paulus itu, Yesus Tuhan. Petrus mengakuinya. Yang lain Yohanes, Yakobus, Yudas, kan ada surat-suratnya. Gimana sih? Berarti mereka udah tahu ya kalau Yesus Tuhan ya? Ya sudahlah, baca aja kitab Petrus, kitab Yakobus, ya, Yohanes, Yudas. Kan ada suratnya selain daripada Paulus, kecuali tadi cuman Paulus aja yang menuliskan Injil. Barulah ini saya mau bilang sama kalian, tutup aja itu kitab Paulus itu. Saya nggak masalah. Tadi gitu loh. Ada yang tahu. Oke ya. Iya, tidak ada hak kami menulis loh bro. Menutup, masa kami yang nutup? Enggak, karena selama ini kan kalian selalu menyerang Paulus. Ya, makanya saya bilang tutup aja itu kitab Paulus. Siapa yang menyerang? Yesus itu tetap Tuhan, dari sananya sudah Tuhan gitu loh. Jadi argumen kalian kan selalu mengatakan ini karangan Paulus, gitu loh. Selama ada tulisan Paulus di Bible, supaya kami tidak ngarang, tetap kita pakai. Kalau nggak mau dipakai, beritahu LAI, jangan lagi ditampilkan lagi, dicetak lagi pada TB2 nanti. Kan kalian yang memperkarakan itu seolah-olah dia itu palsu atau bagaimana. Kok jadi kami tidak pernah merasa kalau result Paulus itu adalah palsu. Kan kalian yang keberatan. Makanya saya bilang kalau kalian keberatan, tutup aja itu, kan selesai problem sama kalian itu sebenarnya. Kami tidak mengatakan palsu, tapi apakah Anda setuju? Menurut orang tulisan semua Paulus, ini di bawah ini bilang begitu, agama buatan Paulus, memang itu argumen Islam kok. Apakah Anda mengakui Paulus atau mengiyakan Paulus atau membantah Paulus? Paulus berkata, ya, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Anda setuju kan tadi? Saya tidak membantah. Semua apa yang dituliskan oleh Paulus, saya tidak ada membantah satu huruf pun. Artinya Yesus ini Tuhan buatan. Kalau Anda nggak bantah kan udah diteken tadi. Ya tidak apa-apa kalau tidak itu menurut kamu. Tapi bukan menurut saya, menurut Paulus. Kok menurut saya? Menurut kamu. Loh, baca lagi. Menurut Paulus kok saya bawa-bawa.
Mungkin kita berbeda tafsir. Ya, namanya manusia kan berbeda. Saya baca lagi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Saya baca ya lagi di training seperti itu. Saya baca, Bro. Saya nggak tambah, nggak kurangi loh ya. Oke, jadi seluruh baca. Saya tenang orang Islam ini baca Alkitab supaya mereka tercerahkan. Iya. Silakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bahasa Indonesia jelas ini bahwa Yesus ini dibuat menjadi Tuhan oleh Allah. Allah membuat Yesus jadi Tuhan. Jelas toh, Bro? Iya, saya kan mengakui tadi Bang Hendy bahwa Yesus itu manusia. Manusia kan, dia diciptakanlah manusia sempurna, Yesus manusia sejati. Itu sudah pasti, saya nggak membantah kok. Saya nurut kok. Di sini nggak tertulis menjadi manusia, tapi menjadi Tuhan. Iya, menjadi Tuhan. Karena dia apa? Karena dia benar-benar manusia dan benar-benar ilahi. Yang kau Tuhan kan manusianya apa dalam atau rohnya? Manusianya dan rohnya tidak bisa terpisahkan itu, Pak. Oh, oke. Jadi Tuhanmu punya fisik, Bro, laki-laki. Ya punya Yesus itu. Saya tidak membantah itu. Kalau ada pun Islam mengatakan Tuhanmu manusia, memang iya kok. Oke. Tapi yang manusia bagaimana? Kan gitu. Saya menjawabnya manusia yang punya dua natur ilahi dan manusia. Yesus yang dilahirkan, yang netek sama ibunya, yang makan, yang lapar. Saya mengakuin itu semua kok Bang Hendy. Apa? Tidak ada permasalahan kita di sini. Iya, memang nggak ada masalah. Ngapain cari masalah sih, Bro? Iya, makanya itu kita damai aja lah sudah. Iyalah, ngapain nyari masalah sih? Lu lagi masih masalah. Saya nggak pernah nyari masalah loh. Herannya sama Bang Hendy itu, makanya saya bilang tadi udah 5 tahun yang lalu kita berdebat. Tapi pertanyaan abang sama saya ini nih aja, makanya tandain I'm Christian. Bukan saya bertanya, Bro. Tadi kan memang topiknya ini hari ini. Topiknya kan tadi di situ. Ya mungkin saya dengar dari awal itu tadi tuh saya menyimak loh di bawah Kisah Para Rasul 236 dua naciur kan gitu ya. Iya. Jadi nggak jauh-jauh dari situ gitu loh. Saya tidak membantah ya kalau Yesus itu manusia. Benar, betul sekali. Jadi bukan siluman ya, manusia sejati. Itu betul itu. Siapapun orang Kristen kalau bilang Tuhannya bukan manusia, Yesus itu orang gila, itu bukan Kristen itu. Oh, berarti kalau jadi kalau kita mengatakan gini nih, Tuhannya orang Kristen adalah laki-laki Yesus gitu ya. Iya, jadi bilang aja memang dia laki-laki kok Yesus itu. Nah, apa? Enggak salah itu, Bang. Ya. Oke, kalau kamu menyembah bagi yang di surga kan izinkan kami menerangkan bagaimana kemanusiaan Yesus itu. Anda juga harus fair. Apakah di surga apakah di surga sekarang Yesus masih berbentuk manusia? Ya iyalah, orang tubuhnya nggak ada di bumi, bangkut sama badannya kok, ditunjukin sama murid-muridnya, tangannya bolong, perutnya bolong, nyata lah. Apakah Yesus di surga ini masih tangannya bolong? Udah sempurna, kira-kira sempurna ya? Dengan penampakan dia, sesuai dengan penampakannya kepada murid-murid seperti itu ya, seperti itulah yang saya pahami. Nah, oke. Nah sekarang di surga Yesus sama fisiknya nih laki-laki, ganteng, kita ganteng ya. Iya. Nah terus Tuhan yang sebenarnya yang berfisik atau Bapak yang hanya roh? Nah, inilah kesalahpahamannya. Jadi ya sudah dikatakan oleh Yesus sendiri. Kok ada benarnya di mata lu? Salah mulu gua. Allah Bapa itu. Iya, tadi argumenmu itu seolah-olah kami punya dua Tuhan kan gitu. Makanya saya mau menjelaskan bahwa Allah Bapa itu tidak seorang pun yang bisa melihatnya, tetapi anaknya telah menyatakannya, yaitu sebagai Yesus itu. Ya. Jadi tidak ada satupun di dunia siapapun yang bisa melihat Bapa, sumber daripada segala sesuatu itu. Yang Maha Pencipta itu, Maha Kuat, Maha Kuasa itu, tidak ada yang bisa melihat. Tetapi melalui Yesuslah ditunjukkan siapa Allah Bapa itu. Ya. Jadi Yesus berfisik ini di surga. Karena enak kita kayak gini. Iya. Jadi gini, Bro, Yesus yang jenis kelamin laki-laki ganteng di surga ini, gitu ya. Apakah sama dengan Bapak yang ada di surga atau berbeda? Enggak, gini dulu. Yang persepsi abang ini Bapak yang ini yang seperti apa dulu? Bapak yang di surga yang inilah. itu yang seperti apa?
Bapak yang di surga ini loh, kan Yesus punya bapak. Yesus punya. Dengerin ya, waktu Yesus dibaptis ada suara dari langit terbuka. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi Bapak itu selalu ada di surga, stay, gitu ya. Oke, Bapak di surga stay. Sedangkan Yesus naik ke surga sama fisiknya, gitu ya. Enggak ada itu Allah Bapak stay di surga, di arsi enggak ada itu. Jadi Bapak pernah meninggalkan surga? Iya, Allah itu tidak terbatas ruang waktu, kita tidak tahu di mana, tapi Dia menyatakan bahwa Dia adalah punya surga, dan Dia itu adalah surga. Menurut Anda, apakah Bapaknya Yesus pernah meninggalkan surga, atau Dia jalan-jalan ke Bandung, apa gitu, gimana? Iya, Anda jangan membayangkan surga itu tempat. Kalau itu tempat berarti Allah itu punya ruang, bukan begitu, Bang. Jadi surga itu apa? Tidak ada ruang dan waktu bagi Tuhan itu, terlalu sempit. Segala sesuatu atau langit ini jadi tempatnya, terlalu sempit. Kamu lupa lagi Bible itu. Surga itu ada ukurannya, bro, di Bible itu. Ya, itu penghafalan secara harafiah lah, tapi nggak tahu lah itu secara apanya kan. Saya bukan ahli tafsir. Coba jelaskan. Yesus berfisik laki-laki, Tuhanmu ini, dengan Bapa di surga. Sama atau beda itu? Tidak ada persamaan, tidak bisa disamakan. Sang Pencipta itu kan Yesus sudah mengatakan tidak ada yang bisa melihatnya. Bagaimana kita mau mencontohkan Dia dengan siapapun? Jadi Bang Christian, ya, silakan Pak. Bang Christian, gini ya, saya mau tanya satu lagi. Silakan. Yesus, apapun perkataan dan perbuatan Yesus itu kan diikuti oleh jemaatnya kan? Iya, seperti apa contohnya? Apapun perbuatan Yesus dan perkataannya itu kan diikuti, iya, kan? Seperti apa contoh perkataannya? Biar jelas dulu. Contoh perkataannya, Yesus kan disalib. Katanya itu bukan perkataan, itu pengalaman. Mengikuti Yesus. Gini. Apabila kita mengikuti Yesus, maka kita diberi keselamatan sama Yesus. Iya. Ya kan? Nah, sekarang saya yang mau tanya, apa orang Kristen ada yang ngikuti mikul salib? Ya ada, tapi bukan dalam konteks dia disalibkan seperti yang di Yahudi sana, di Golgota sana, bukan seperti itu lagi konteksnya. Ya, artinya kita itu melawan semua hal-hal dosa. Kita harus melewatkan semua hal-hal dosa. Tidak bisa lagi kita berdosa. Ya, karena yang paling susah dilakukan oleh manusia adalah melawan dosa. Itu yang paling susah. Ya, saudaraku. Sekarang salib dibilang, yang menyalib Kristus itu ya, di mana sekarang? Sudah matilah. Udah 2000 tahun kok. Kayu salibnya sekarang disimpan di mana? Enggak tahu kalau kayu salibnya, tapi orang-orangnya udah mati, udah 2000 tahun. Oh gitu. Iyalah. Saya mikirnya. Iya, karena memang gini ya. Saya kan pernah lihat itu entah di mana di YouTube apa di mana itu masih ada sendal Nabi Kanjeng Nabi ya, sendalnya bagus kulihat sama pedang-pedangnya bagus memang modelnya. Betul lah itu yang di YouTube itu. Oh itu betul, memang ada sendal sama pedangnya ada. Nah sekarang saya mau tanyakan salib yang waktu nyalib Yesus itu mana? Oh nggak ada gitu nah? Nggak ada yang tahu lagi, nggak ada yang tahu. Waduh sayang ya, tidak jadi sejarah itu namanya. Ya nggak perlu fisiknya, tapi orang-orang yang ada saksinya di situ sudah menyaksikannya, gitu loh, sudah mengatakannya dan menuliskannya dan ada sampai sekarang kisah itu. Gini, Yesus kan disunat, apa kalian juga ikut sunat? Ya, jadi kalau orang Kristen itu ada yang disunat dan ada yang tidak disunat. Tapi bagi orang Kristen, disunat nggak disunat tidak mempengaruhi keselamatannya. Karena sudah ada juru selamat, yaitu Yesus. Jadi disunat pun nggak disunat pun tidak menjadi masalah. Itu tidak penghalang jadi jalan keselamatan. Bukan. Jalan keselamatan ke surga adalah mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Begitu bro. Jelas ya? Oke, jelas. Iya. Padahal kalau belum disunat itu kan termasuk barang kotor masih. Iya kan bisa dicuci, ada sabun. Kita kan makhluk yang berakal, makanya kita cuci lah kalau mandi. Kalau kencing dicuci biar nggak kotor. Tapi apa bisa dicuci sampai ke dalam? Ya bisa lah, kenapa enggak?
Bisa lah, kan tinggal ditarik aja kulitnya itu. Tinggal ditarik biar hilang bulunya kan gitu. Nggak mungkin bisa bersih bro sampai ke dalam. Kata siapa? Kata siapa? Coba kamu orek-orek aja, pasti masih ada baunya. Ya udahlah, berarti kamu nggak bersih, makanya kamu tahu pengalamanmu sendiri yang kamu ceritakan, orang lain belum tentu, bro. Ya. Itu dari pengakuan orang yang nggak disunat juga, bro. Oh ya, berarti dia yang mengakuin sama kamu aja kali nggak bersih. Kalau saya bersih. Nah, saya juga sunat sih, sebenarnya sunat saya, tapi bukan karena faktor agama, tapi lebih kepada kesehatan. Ya, itu bro. Oh ya. Iya, saya sunat, terus terang saya sunat. Tapi bukan menyatakan itu jadi suatu jalan keselamatan, untuk kesehatan saja. Tapi itu aja, kembali lagi ke Paulus sebelum maghrib ya. Kata Paulus. Oke, Bang Andi, siap. Begini bro, dengerin ya. Di Galatia 5 nomor 2 begini. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu, bro. Kalau kau udah disunat, Yesus tidak berguna loh, bro. Iya, makanya saya walaupun tidak disunat, saya tidak mengimankan bahwa saya selamat karena sunat itu, tetapi hanya karena Yesuslah saya selamat. Tapi kalau disunat gitu ya? kata Paulus, kalau kamu bersunat, Yesus tidak berguna. Paulus yang ngomong. Iya, kalau pemahaman saya sunat itu menyelamatkan saya. Berarti kan saya tidak berargumen atau tidak mengimani bahwa saya sunat supaya selamat. Tapi saya disunat supaya saya sehat, tidak bau, kan gitu. Jadi Anda bertentangan lagi dengan Paulus di sini. Loh, kok bertentangan, Bang? Coba baca Galatia 5 nomor 2, coba dibaca. Saya pakai data loh, bro. Pakai data ya. Saya tanya tadi Bang Andi, kamu sunat apa? Serba salah dia menjadi Kristen ini. Dia bersunat, Yesus tidak berguna. Tidak bersunat, tidak ikut hukum Taurat. Serba salah kan? Saya udah bilang, bila kamu mengimani kalau kamu selamat karena sunatan, itu salah. Karena sang penyelamat itu hanya Yesus. Kan itu intinya. Makanya sunat gak penting. Yang penting adalah kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu intinya. Bukan sunat-sunatnya itu. Coba baca perlu itu sunat-sunatnya itu. Coba baca Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Tuh. Paulus yang ngomong, ini bukan gua. Ayo. Ya. Kalau lu udah bersunat, Yesus tidak berguna. Mending sekarang lu cari kulupmu, sambung lagi deh. Ya bacalah dulu selanjutnya, kan bukan cuma di sini. Ya udah selesai itu. Baca lagi ayat yang lain, jangan motong-motong lah. Saya ada Bang Andi. Nanti kalau punya saya masih saya simpan. Bang Handi, saya mau ngomong kayak gini loh. Kalau kita pura-pura buta, nanti bisa beneran buta loh sama Tuhan. Nggak boleh kayak gitu, Bang Handi. Ya benar, kok pakai lo, gue baca kok apa adanya. Kalau Pak Handi mau benar-benar kritis atau benar-benar membenci Kristen, itu lakukanlah itu. Gitu. Jangan menutup-nutupi yang Anda tahu. Saya nggak pernah benci-benci loh. Ini pakai data loh. Kalau itu di dalam hukum itu kan dugaan. Jadi tidak bisa delik hukum itu. Nggak boleh lah bro, benci-benci itu. Kita diskusi pas saya malah pakai data loh. Kalau di dalam Islam itu tidak boleh, prasangka buruk itu tidak boleh. Ya udah, karena ini mau maghrib saya mundur dulu ya. Saya baru nyampe, capek juga nih. Sorry ya bro kalau ada yang. Makanya saya mau siap Bang Hendi. Ya, besok kita diskusi lagi Bang Hendi. Jangan tanya lagi sama aku ini ya. Ya kagak lah. Yang penting kan mau naik. Kalau kamu mau naik kelas, ya kita bisa mungkin bagaimana proses pewahyuan di Bible dengan Al-Quran. Kalau mau naik kelas lagi, apakah kita berbicara mengenai original text gitu ya? Apakah LAI lagi belajar itu? Sebenarnya, apakah LAI ini menerjemahkan jujur atau bohong? Gitu loh. Iya. Nah, sekarang banyak lagi yang salah, Bang. Saya akuin itu. Nah, banyak sosialisasi salah, ini bro. Saya kemarin ikut menyaksikan bagaimana Anwar Chen, Edwin Paskalis itu sosialisasi TB2. Itu banyak perubahan loh, bro. Banyak banget perubahan di TB2 nanti. Lu harus beli lagi bukunya. Jangan sampai gua duluan beli. Jangan sampai gua duluan maksudnya baca. Alkitab terjemahan yang baru kah maksudnya gitu kah? Betul, TB2.
2023, iya. bentar lagi nongol. Banyak perubahan bro di dalamnya. Iya. Mungkin menyesuaikan pengertian zaman sekarang, Bang. Nah, Gitu. seperti Jadi itu. mengikuti zaman. Mengikuti perkembangan dan Betul. ada sedikit seperti kata singa, kata ganja, sudah nggak ada lagi nanti loh. Ada singa di Iya, ganja karena dan memang seterusnya kita harus gitu. mengakui, Bang Hendi, Hmm. namanya terjemahan itu pasti nggak sempurna. Yang sempurna itu adalah teks aslinya gitu loh. Ya, Tapi bahasa kita Indonesia terlalu miskin untuk menerjemahkan bahasa Yunani atau Ibrani, tidak sepadan gitu loh, Bang. ya mungkin Ya, juga ini kita perubahan memahami nih. itu semua. Ada satu nih, lo harus Iya. siap-siap. Mudah-mudahan nih benar apa enggak nih. Yohanes 1 Mm-mm. 1 sampai 14 itu loh. Ya, di situ nanti enggak ada lagi kata Allah tapi theos. Karena memang di situ kan original teksnya kan adalah theos. Artinya diterjemahkan Iya. ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan, ke bahasa Inggris menjadi God. Jadi nggak ada lagi kata Allah nanti di Yohanes 1 pasal 1. Terus kedua, Iya. tidak ada lagi istilah rasul pada Paulus dan lain-lain. Semua nanti pakai apostolos atau utusan. Kalau mau bahasa Indonesia, kalau mau pakai jati diri sebagai orang Yunani, apostolos Paulus dan seterusnya. Cuma problemnya Iya. ibu-ibu selama ini nggak belajar, taruh Bible di ketek, bingung apalagi nih Theos, apalagi apostolos. Gimana lu? Iya. Biarlah tugas pendeta itu mengajari umatnya. Iya. Kalau nggak Tapi bisa dia ngajarin, nanti kan masih kena tuntut dia. lu sih suruh tinggiin ilmu aku, gue tinggiin nanti. Ya, oke, kita tinggiin semakin tinggi nanti ya. Ya. Oke. Iya, Oke, Bang thank you Hendi. ya, Catat bro. Kristen ya. Ayam Kristen ya. Ingat. Oke bro, saya izin dulu, saya baru Siap. nyampe. Saya persiap-siap dulu mandi terus sholat Oke, langsung. maghrib. Kalau saya sarankan, silakan, Bang. terakhir dari saya sarankan bro, sembahlah Tuhan yang benar, sebagaimana Yesus pernah menyembah Tuhannya sendiri. Thank you brother. Haleluya, Tuhan Yesus juru selamatku. Haleluya. Tuhannya Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bang BJM mau nanya aku Bang BJM, bisa kah? Ya, silakan. Ya, aku sama BJM dulu ya, karena tadi dia memberikan 4 pertanyaan sama aku. Di mana di ayat Al-Quran Nabi Muhammad disunat? Oh, dia lahir dalam keadaan suci, Bang. Berarti nggak perlu disunat lagi? Ya, dia sudah lahir dalam keadaan suci. Sucinya bagaimana? Terangkan dulu lah. Kalau hanya klaim saya pun bisa juga mengatakan. Kalau di hadis tidak diterangkan, Bang. Kalau di Al-Quran tidak dijelaskan. Oh, di Al-Quran tidak ada. Berarti jujur di Al-Quran tidak ada ya? Ya ada, di Al-Quran tidak ada. Iya. Tapi iya. intinya Tapi dia semua umat Islam yang laki-laki wajib sunat gitu ya. Padahal itu hadis ya. Iya. Enggak, bukan. Kita di Al-Quran, Bang, di surah Al-Baqarah 133, Bang. Kita mengikuti milah Ibrahim, Bang. Oh, milah Ibrahim. Apa yang pernah diperintahkan oleh Nabi Ibrahim dari Allah itu kami ikuti, Bang. Itu. Iya. Jadi Berarti gini loh, Bang. bukan Nabi Ibrahim ini Nabi adalah bapaknya Muhammad para ya? nabi. Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi, Bang. Jadi kami mengimani itu, Iya. bahwasanya Betul. apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu kami laksanakan sampai sekarang, Bang. Termasuk juga dengan berkurban, Bang. Dalam arti kata kita berkurban binatang ini, kita bukan untuk hanya menebus dosa. Dalam arti kata kita mengurangi dosa yang pernah kita lakukan. Oke. Saya paham. Itu salah satu ibadah. Iya, tapi itu kan bukan Quran, tapi kan tafsir kan. Namanya pun hadis tafsir itu. Iya kan? Ya kalau Betul, Bang. arti dari milah ini, Bang, kalau arti dari milah ini adalah itu tadi, Bang, segala perintah-perintah yang pernah diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi Ibrahim, yaitu sampai sekarang itu perintah itu sampai sekarang kami ikuti, Bang. Oke, sebenarnya kejadian kitab Kejadian itu adalah hukum-hukum itu adalah hukum yang kekal, Bang. Iya. Maksudnya sunat itu sebenarnya yang abang kan disunat nih. Maksudnya apa? Sunat itu fungsinya dibuat Tuhan sama Abraham yang abang tahu di Al-Quran apa? Fungsinya, tujuannya, maknanya, makna. Kalau terima telepon dia kayaknya. Aduh, terpental. Ya kalau dari segi kesehatan itu banyak ya, teman-teman ya. Kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bang Andi, saya turun dulu ya, saya